Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Toko Pertanian Sumber Tani, channel yang membahas tentang pertanian dan obat-obatan pertanian. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbanyak anakan padi. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, saya ingatkan agar terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan yang paling penting kalau ada manfaatnya tolong di share ke teman-teman petani yang lain. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau saya ada kesalahan, tolong kasih masukan di kolom komentar. Oke, gimana cara memperbanyak anakan padi? Yang pertama, kita tentukan usia pemupukan. Pemupukan yang kami rekomendasikan yaitu di usia 10-15 hari. Kenapa di usia segitu? Karena akar sudah siap untuk menerima pupuk. Pupuk pertama jelas kita gunakan urea, cuma jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak urea juga padi akan mudah terserang penyakit, daya tahannya kurang. Kalau di cuaca ekstrim, misalkan ada angin kencang, itu padi mudah roboh. Ya, apa saja nutrisi dan penyemprotan yang tepat, ini salah satu contohnya ya. Yaitu Primapos, Vitalis sebagai pupuk daun, Mitrafos sebagai fungisida sistemik yang berbahan aktif asam fosfit. Dan untuk mencegah serangan hama, kita dari awal menggunakan barcode yang berbahan aktif Dimehipo 505 SL. Untuk dosis penyemprotan, kita gunakan Primapos ini 1 tutup, lalu Vitalis 2-3 tutup. Untuk Mitrafos fungisidanya, obat jamurnya ini kita gunakan 2-3 tutup. Dan untuk barcode di awal kita gunakan dulu setengah tutup. Di minggu kedua kita naikkan dosis 1 tutup, minggu ketiga kita naikkan lagi 1,5 tutup, begitu seterusnya kita naikkan dosis. Nah, untuk kandungan Primapos sendiri ini, Primapos kandungannya yaitu fosfat. Waktu aplikasi 3 hari setelah pindah tanam. Ini untuk tanaman padi ya. Ini kegunaan dari Primapos merangsang pengakaran yang kuat. Nah, ini Primapos. Lalu untuk Vitalis ini pupuk daun ya, nutrisi tanaman makro dan mikro, kalsium, zinc plus mikro. Nah, kandungan dari Vitalis ini adalah nitrat 9,27%, kalsium 27%, asam amino, magnesium 8%, kalium 0,36%, vitamin
boron 0,33%, zinc 0,4%, dan molybdenum. Petali sendiri merupakan pupuk nutrisi daun berwarna putih yang dapat digunakan untuk berbagai macam tanaman pangan dan buah-buahan. Nah, untuk waktu aplikasi sendiri, semprotkan ke seluruh bagian tanaman secara merata dengan semprotan berkabut dan halus. Dan diimbangi fungi atau insektisida sesuai dosis. Nah, berarti tepat kita menggunakan fungisida Mitrafos dan juga Berkot. Oke, lanjut ke Mitrafos. Mitrafos sendiri ini fungisida berbahan aktif asam fosfit. Fungisida sistemik berbentuk larutan dalam air berwarna biru untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman tomat dan padi. Cuma di sini keterangan tomat dan padi, tapi kita sudah uji coba di tanaman bawang merah juga sudah, tanaman melon juga sudah. Nah, cara dan waktu aplikasi: penyemprotan volume tinggi menyemprotkan dilakukan apabila ditemukan gejala serangan penyakit pada tanaman. Nah, tapi kita rekomendasikan di awal sebelum terkena serangan, karena ini sifatnya sistemik, jadi melindungi tanaman dari serangan hama. Asam fosfit sendiri ini meningkatkan sistem imun pada tanaman sehingga tanaman lebih mudah mendeteksi jika ada serangan jamur, dan daya tahannya pun menjadi kuat. Untuk Berkot, insektisida berbahan aktif Dimepo 505 SL, insektisida racun kontak dan lambung berwarna coklat berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman. Nah, untuk keterangan di sini ini hanya tanaman jagung saja, tetapi di musim yang sudah kita menggunakan untuk tanaman padi juga di lahan kita sendiri dengan dosis seperti tadi yang kita sampaikan, yaitu di awal kita gunakan setengah tutup, minggu kedua naik jadi 1 tutup, minggu ketiga 1,5 tutup, dan seterusnya kita naik dosis. Tujuannya ini untuk mencegah hama, terutama ngengat ya, karena ngengat ini menjadi faktor utama terjadinya hama sundep pada tanaman. Nah, semakin dini kita mencegah ngengat untuk berkembang biak di tanaman, semakin rendah resiko serangan sundep pada tanaman. Untuk pengaplikasiannya, kita biasanya penyemprotan itu 3 hari 1 kali, bisa juga 4 hari 1 kali, tergantung curah hujan dan cuaca. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin dari perkataan saya ada yang kurang tepat, tolong diingatkan di kolom komentar. Dan jika bermanfaat, tolong subscribe dan like, dan yang paling penting share ke teman-teman petani yang lain. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Masih banyak yang perlu kita pelajari bersama tentang masalah tanaman dan obat-obatan pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.